Setelah aku tahu bahwa yang tertawa di ruang tamu itu bukanlah temanku, seketika tubuhku terasa seakan kaku dan tak sanggup aku gerakkan. Sambil tertawa, dia menatapku tajam. Kejadian beberapa tahun yang lalu itu sungguh sangat membuatku trauma, dan aku tak mau ke desa itu lagi, walaupun siang hari. Perkenalkan, namaku Nani. Waktu itu aku masih aktif sebagai mahasiswa salah satu universitas ternama di Semarang. Libur semester adalah hal yang sangat aku tunggu, karena aku sudah ingin pulang ke daerahku, tepatnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hari kelima aku berada di rumah. Rasa rindu dengan teman-temanku mulai terasa. Yanti, nama teman yang selalu bersamaku ketika kami masih maba hingga ke semester akhir. Tepatnya hari Kamis siang, aku memberitahu Yanti kalau aku ingin main ke rumahnya. "Berangkat ke sini kapan?" tanya Yanti. "Hari ini, sekitar jam 4 habis asar," jawabku. Aku meminta ayahku untuk mengantarkan, dan kami berangkat sore agar tidak terlalu panas. Kalau bisa sebelum maghrib sudah sampai sini ya," ucap Yanti. "Kenapa emangnya?" "Pokoknya kalau kesini jangan sampai maghrib atau malam," jelasnya singkat. Dan setelah itu aku segera bersiap-siap karena rencanaku menginap 2 hari di rumahnya. Pukul setengah 5 sore barulah aku dan ayahku berangkat menaiki motor. Perjalanan lancar, tapi kami tidak terlalu ngebut, karena aku pikir desa Yanti tidak terlalu jauh dari kota Semarang. Makanya ayah juga tidak terlalu khawatir meskipun nanti beliau harus pulang agak malam. Tak berapa lama sampailah kami di kota Semarang Barat, tepatnya di wilayah Krapyak, dan ayah memutuskan berhenti untuk sholat maghrib. Setelah selesai sholat, kami melanjutkan perjalanan. Sesekali ayah bertanya lokasi SPBU. Kemudian aku arahkan untuk berhenti ke SPBU Ngalian. Pukul setengah 7 ketika sampai di SPBU, dan ketika ayah antri mengisi bahan bakar, aku pamit ke toilet untuk buang air kecil. Setelah semua selesai, segeralah kami melanjutkan perjalanan hingga kami sudah melewati kota Semarang dan memasuki desa-desa kecil, serta melewati persawahan dan hutan. Meskipun tidak terlalu lebat, namun lumayan panjang. Dalam perjalanan yang minim penerangan tersebut, aku teringat pesan temanku Yanti. Jika akan melewati jembatan sebelum memasuki desa, aku harus membaca ayat kursi dan menekan klakson 2 kali. Karena sepertinya hutan ini lumayan panjang, aku pun bertanya pada ayahku, "Sudah melewati jembatan apa belum?" Karena sedari tadi aku belum melihat jembatan sama sekali. Namun, justru kata ayahku sudah melewati 2 jembatan. Setelah merasa kami berjalan cukup jauh dan terasa lama, kemudian kami bersama membaca ayat kursi 3 kali. Dan benar saja, tiba-tiba terlihat jembatan di depan yang dimaksud temanku Yanti.
sebuah jembatan yang menyeberangi sungai yang cukup lebar, dan terdapat pohon beringin besar. Setelah cukup dekat dengan pohon tersebut, kemudian ayahku menekan klakson 2 kali dan langsung melewati jembatan itu. Setelah kami melewati sawah dan pepohonan, akhirnya sampai juga kami di desa Yanti yang terlihat sudah sepi, padahal waktu masih pukul 8 malam. "Assalamualaikum." "Siapa?" jawab Yanti dari dalam rumah. "Aku, Nani." Dengan terkaget dan gugup, Yanti cepat-cepat membuka pintu dan menyuruhku masuk. Sementara ayahku langsung berpamitan untuk pulang. Setelah ayahku pulang, aku menanyakan kemana orang tua Yanti, karena di rumah hanya ada Yanti sendirian. "Bapak dan ibu menginap di rumahnya paman, ada acara tahlilan keluarga," jawabnya. Tak berselang lama, Yanti pamit untuk membeli makanan di warung. Aku pun duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Sekitar 5 menit setelah Yanti keluar rumah, tiba-tiba hujan turun dengan deras dan bercampur angin. Sesekali ada suara petir yang menggelegar, semakin mencekam suasana desa malam ini. Kulihat HP menunjukkan pukul 9 malam, dan baru aku tahu bahwa sinyal HP pun tidak terlalu bagus di sini. Aku berjalan ke arah jendela ruang tamu untuk sekedar melihat apakah temanku Yanti sudah kembali atau belum. Ketika aku berada dekat dengan jendela, aku melihat ada cobek di bawah pintu. Sedikit agak bingung. Mungkin itu mainan adiknya Yanti. Tanpa berpikir apapun, aku langsung mengambil cobek itu dan menaruhnya di atas meja. Setelah itu, aku menuju ruang tengah untuk mengambil jaket yang aku taruh di kursi. Lalu kemudian, aku melangkah ke ruang tamu lagi. Dan di ruang tamu, tiba-tiba Yanti terlihat sudah duduk dengan kepala menunduk. Yanti pulang tanpa membawa makanan apapun. Mungkin warungnya tutup. Jadi aku dan Yanti duduk dan menonton acara TV. Namun, aku heran. Di luar hujan sangat deras, akan tetapi baju yang dikenakan Yanti sedikit pun tidak basah. Di tengah suasana hening, tiba-tiba Yanti tertawa dengan suara yang melengking. Aku hanya meliriknya dengan merasa aneh. Dan tiba-tiba Yanti berdiri, kemudian berjalan ke arah TV dengan langkah seperti kaku. Kemudian aku dikagetkan dengan suara HP. Setelah aku lihat, tertulis nama Yanti yang menelponku. Dengan perasaan takut, perlahan aku angkat. Dan ternyata benar, suara Yanti terdengar jelas menanyakan keadaanku, karena hujan masih sangatlah deras. Seketika tubuhku gemetar. Keringat dingin keluar deras. Masih terdengar suara Yanti. "Apapun yang terjadi, jangan pernah memindahkan cobek di bawah pintu." Alangkah semakin gemetar aku dibuatnya, karena aku sudah memindahkan cobek itu dari tadi. "Aku takut, Yan. Aku takut, Yan," jawabku sambil menangis. Yanti menyuruhku untuk membaca ayat kursi sembari dia pulang dengan mengajak Pak Darto, pemilik warung,
Setelah aku tutup telepon, aku menengok ke arah TV. Namun sosok wanita itu sudah tidak ada di ruang tamu. Pelan-pelan aku berjalan ke ruang tengah. Tiba-tiba aku melihat kepala melayang dengan rambut terurai panjang ke bawah. Aku sebisanya berusaha membaca ayat kursi. Namun sebelum selesai aku berdoa, sosok itu menatapku tajam dan tertawa melengking sembari mengatakan, "Mau aku bantu bacanya?" Suaranya serak, sangat menakutkan. Sosok itu wajahnya berubah menjadi keriput dan matanya putih melotot. Seketika tawanya terdengar melengking. Tubuhku tiba-tiba lemas dan tak sadarkan diri. Hingga ketika aku tersadar hari sudah siang. Kemudian setelah aku tenang, barulah Pak RT, orang tua Yanti, dan beberapa tetangga Yanti menceritakan bahwa yang aku lihat semalam itu adalah penunggu pohon beringin yang aku lewati semalam ketika memasuki jembatan. Serta Pak RT juga menjelaskan mengapa mereka menaruh cobek di bawah pintu setiap malam, agar sosok wanita itu tidak masuk ke rumah. Konon, kata Yanti, sosok wanita itu akan mengikuti orang yang melewati jembatan itu ketika orang tersebut tidak dalam keadaan suci. Barulah aku ingat kalau waktu di SPBU aku buang air kecil dan tidak kembali bersuci. Itulah sebabnya sosok wanita tua itu mengikutiku malam itu. Hingga akhirnya siang itu aku diantar Yanti dan keluarganya pulang ke rumahku di Pati. Terima kasih sudah mengikuti kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.